Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dan kerja dari kelompok kami yakni kelompok satu pada mata kuliah Transformasi Digital A. Nah, jadi adapun hasil dari diskusi dari kelompok kami yakni kami mengangkat dengan judul ada yang akan kami presentasikan yakni kajian adopsi teknologi pembayaran KRIS dalam konteks transformasi digital berdasarkan model Division of Innovations. Jadi topik yang akan kami bahas yakni mengenai tentang KRIS dalam konteks transformasi digital dengan model pada pengolahan data yang akan kita lakukan berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami dapatkan dan kami kumpulkan, kami menggunakan model Division of Innovations. Kemudian kami akan olah menggunakan Smart PLS 4. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentunya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan juga rekan tim kelompok satu yang lainnya yakni perkenalkan nama saya Andi Muhammad Zulfikar dengan NIM 0713121002 dengan rekan tim saya yang lainnya yakni atas nama Andi Tasdik Bijaksana dengan NIM 07131231 dan juga Alipsa Reski Rahman Sabran dengan NIM H07123171, Adrian Triputra dengan NIM H07123106, dan Abel Eka Putra dengan NIM H0712311088. Baik, jadi sebelum kelompok kami akan membahas intinya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membahas terlebih dahulu mengenai tentang latar belakang dari diambilnya topik dari kelompok kami ini. Kemudian juga, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat mengenai tentang apa itu KRIS. Nah, jadi KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard itu merupakan standar nasional QR code untuk pembayaran digital di Indonesia. Nah, KRIS ini itu dikembangkan dan diluncurkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di negara Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASBI pada tahun 2019. Nah, melalui KRIS ini atau Quick Response Code Indonesia Standard, tentunya merupakan inovasi pembayaran nasional berbasis kode QR untuk transaksi non-tunai yang cepat dan aman. Nah, sebagai bagian dari transformasi digital Indonesia, KRIS ini tentunya mendukung inklusi keuangan dan ekonomi digital sesuai dengan visi sistem pembayaran Indonesia tahun 2025. Nah, tentunya melalui kris ini berbagai aplikasi pembayaran dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat saling terhubung dan digunakan secara interoperable. Nah, sebelum adanya kris ini, transaksi non-tunai berbasis QR Code di Indonesia itu masih terfragmentasi. Masing-masing itu hanya memiliki, masing-masing penyedia jasa itu memiliki standar QR Code-nya itu tersendiri, sehingga seringkali menyulitkan konsumen dan merchant tertentu karena suatu QR code itu hanya dapat dibaca di aplikasi atau infrastruktur tertentu. Maka dari itu KRIS ini hadir dan dikembangkan oleh Bank Indonesia tadi bersama dengan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia sebagai jawaban untuk menyatukan ekosistem pembayaran digital agar lebih efisien, praktis, cepat, dan aman. Nah, tadi seperti yang saya sempat singgung sedikit mengenai tentang hal ini sesuai dengan visi sistem pembayaran Indonesia pada tahun 2025 yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat atau fast payment, mudah diakses oleh masyarakat luas, mendukung inklusi keuangan yaitu membuka akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta mendukung ekonomi digital dengan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Dengan adanya KRIS, pedagang kecil tentunya ya dalam hal ini seperti warung, pasar tradisional, hingga donasi di tempat ibadah dapat menerima pembayaran non-tunai hanya dengan satu kode QR saja. Hal ini tentunya dapat diharapkan sebagai mempercepat digitalisasi transaksi, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mendukung target cashless society di Indonesia. Nah, walaupun demikian manfaatnya yang begitu signifikan, penerapan
kris di Indonesia tentunya masih memiliki beberapa tantangan dan hambatan. Salah satu di antaranya yakni pertama, literasi digital yang masih rendah, terutama di kalangan pedagang kecil atau masyarakat di daerah-daerah terpencil atau pelosok itu, literasi digital mengenai tentang kris ini masih sangat rendah. Kemudian infrastruktur pendukung seperti koneksi internet, yang belum merata di seluruh wilayah tentunya ini menjadi hambatan besar juga. Kemudian resistensi masyarakat karena sebagian orang masih merasa nyaman menggunakan uang tunai dan ragu dengan keamanan transaksi, digital. Nah, kendala-kendala itu tentunya, menghambat laju dari adopsi kris ini secara optimal di seluruh, masyarakat Indonesia. Kemudian, eee nah, kajian ini tentunya berbasis pada, teori penerimaan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan kris di lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya ada pun rumusan masalah yang kelompok kami yang angkat, yakni yang pertama, apakah persepsi manfaat, mempengaruhi pengalaman dan pemahaman pengguna terhadap kris, kemudian kedua yakni apakah pengalaman dan pemahaman tersebut berdampak pada perilaku penggunaan kris, dan juga rumusan masalah ketiga yakni seberapa valid dan reliable konstruk penelitian berdasarkan data yang didapatkan. Nah, selanjutnya yakni ada pun tujuan penelitian, kelompok kami, yakni yang pertama, tentunya menganalisis pengaruh dan persepsi manfaat terhadap pengalaman dan pemahaman dari pengguna. Kemudian menilai, dampak pengalaman dan pemahaman terhadap perilaku penggunaan, serta menguji model dengan pendekatan PLS-SEM, dan bootstrapping menggunakan Smart PLS 4. Nah, eee, PLS-SEM ini adalah singkatan dari Partial Least Squares Structural Equation Modeling, merupakan suatu metode SEM atau struktur equation modeling yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten atau konstruk yang diukur melalui indikator-indikator pertanyaan kuesioner, indikator-indikator. Di mana dalam hal ini kita ini menggunakan, kuesioner seperti itu. Nah, kemudian, adapun, desain penelitian yang kelompok kami yang digunakan tentunya, data yang kelompok kami gunakan, yakni, kami mengambil dan mengumpulkan data itu menggunakan kuesioner melalui platform Google Form. Nah, jadi, berdasarkan tadi model yang telah kami angkat, itu, berdasarkan variabel-variabel dan indikator-indikatornya itu kami buat, pertanyaan tentunya, kemudian dalam bentuk, Google Form, kemudian kami sebarkan ke teman-teman, serta juga audiens sehingga kami bisa mendapatkan data dari kemudian kami akan mendapatkan data, kemudian akan kami olah. Selanjutnya begitu. Kemudian untuk, pengolahan, yang pertama tentunya kami, variabel-variabel apa saja. Nah, karena data kuesioner Google Form-nya itu dalam berbentuk, pertanyaan, tentunya, hal itu, kami ubah terlebih dahulu nama dari variabelnya, sehingga, sesuai dengan indikator dari variabelnya apakah itu masuk F1, F2, dan seterusnya, begitu. Kemudian kami juga melakukan, menghilangkan timestamp pada, Google Form itu sebelum kami analisis lebih lanjut. Nah, jadi karena kami menggunakan Google Form, tentunya pada saat kami ingin mengambil datanya menggunakan Excel itu masih ada beberapa data-data yang, data-data mentah seperti itu. Kemudian sebelum kita olah lebih lanjut, tentunya kita lakukan, evaluasi lebih lanjut evaluasi lebih lanjut data tersebut, sehingga data tersebut bisa lebih siap untuk kami olah dengan tentunya menghilangkan beberapa variabel-variabel yang tidak digunakan, seperti, jenis kelamin, nama, dan lain-lain. Kemudian, juga kami hilangkan timestamp-nya itu. Kemudian, alat analisis yang digunakan yakni kami menggunakan Smart PLS, 4.
Nah, nah, jadi, data-data yang telah kita dapatkan tadi itu melalui kuesioner Google Form, setelah kita olah datanya itu, kami analisis menggunakan Smart PLS. Nah, Smart PLS itu tersendiri merupakan adalah sebuah software statistik untuk melakukan analisis partial least squares structure equation modeling atau PLS-SEA, di mana, Smart PLS 4 ini tentunya, eee membantu kita untuk, merancang modelnya serta menggambar pet diagram, menghitung koefisien jalur dan melakukan bootstrapping, dan juga memberikan fit indikator serta juga mudah digunakan. Nah, itulah tadi penjabaran singkat saya mengenai tentang, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan, desain penelitian yang digunakan oleh kelompok kami, yakni kelompok satu pada mata kuliah Transformasi Digital A. Untuk, topik, selanjutnya atau sub pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan, kelompok saya. Cukup sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abel Eva Putra dengan NIM A0712310888. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk tugas kelompok kami, yaitu pada bagian hasil kuesioner. Nah, untuk hasil kuesionernya itu, kita menyebar kuesioner dengan berbagai macam pertanyaan. Dan salah satunya, dan berikut beberapa pertanyaan dan hasilnya. Pertanyaan pertama yaitu usia. Usia dari orang yang mengisi kuesioner. Dapat dilihat pada gambar untuk usianya yang mendominasi itu umur 20 tahun. Yang pertama umur 20 tahun dengan jumlahnya itu 99 orang. Dan yang kedua yaitu umur 19 tahun dengan jumlah 74 orang. Yang ketiga yaitu umur 21 tahun dengan jumlah 51 orang. Nah, untuk yang keempat itu berada pada umur 22 tahun dengan jumlah 39 orang. Di sini untuk yang mengisi jawabannya itu yaitu 292 jawaban. Dapat diketahui di situ bahwa untuk umur-umur di bawah dari 19 tahun itu sangat sedikit. Misalkan di umur 18 tahun, di situ cuma mengisi 6 orang aja yang mengisi di situ. Dan untuk umur di atas 22 tahun, mungkin yang paling banyak dari setelah dari 22 tahun itu yaitu umur 23 tahun. Dengan jumlah minus itu 13 orang. Seterusnya itu cuman sedikit, mungkin satu begitu. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu jenis kelamin. Di sini jenis kelamin itu untuk yang perempuan di situ 52,4% dan untuk laki-laki 47,6%. Artinya lebih banyak perempuan yang mengisi kuesioner daripada laki-laki. Lanjut untuk jumlah pendidikan sekarang. Di sini kami mengambil cuman histori sarjana dan SMA SMK, di mana pada sarjana yaitu 67,8% dan untuk SMA SMK itu 30,8%. Masuk ke pekerjaan, jumlah pekerjaan. Baik. Untuk jumlah pekerjaan di sini ada yang pelajar, mahasiswa, karyawan, wirausaha, ibu rumah tangga, dosen. Nah, yang paling banyak itu yaitu pelajar dan mahasiswa.
Yang kedua yaitu karyawan. Lanjut untuk pertanyaan. Lanjut ke informasi data untuk variabel X1. Untuk variabel X1 ini kita menggunakan indikator dari 1 sampai 5 untuk jawabannya. Untuk pertanyaan pertama yaitu saya menggunakan QRIS karena teman, keluarga, atau orang di sekitar saya juga menggunakannya. Di sini yang mendapatkan jawaban paling banyak yaitu indikator 5 dengan jumlah jawaban 119 orang dengan persentase untuk keseluruhannya 40,8%. Disusul dengan indikator 4 nomor disusul dengan nomor 4 dengan jumlah jawaban 81 orang sekitar 27,7%. Dan disusul lagi yang ketiga yaitu 71 orang dengan persentase 24,3%. Dan yang selanjutnya yaitu indikator 2 dengan persentase 4,5% dan diisi oleh 13 orang. Dan terakhir yaitu indikator 1 dengan persentase 2,7% diisi oleh 8 orang. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya merasa bisnis atau institusi tempat saya beraktivitas sudah siap menerima QRIS. Nah, di sini pun jawabannya itu dari 5 sampai 1 secara berurutan, di mana untuk yang 5 diisi oleh 136 orang dengan persentase 46,6%. Disusul dengan nomor 4, kemudian nomor 3 oleh 54 orang, dan untuk nomor 1 dan 2 itu sama ya, dengan jumlah 4 orang. Lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu penggunaan QRIS membantu saya atau bisnis saya menghemat biaya transaksi. Nah, di sini pun jawabannya itu yang paling banyak yaitu nomor 5 dengan jumlah jawaban 130 orang atau 44%, 44,5% dari total jawaban. Disusul nomor 4 dengan jumlah jawaban 82 orang atau sekitar 28,1%. Dan disusul nomor 3 dengan 68 jawaban atau sekitar 23,3%. Lanjut jawaban selanjutnya, yaitu saya merasa, oh ini informasi data variabel X2, variabel X2. Saya merasa QRIS mudah untuk dipelajari dan digunakan. Di sini jawabannya pun rentang ke arah 5, yaitu dengan total jawaban 158 jawaban atau sekitar 54,1%. Disusul dengan nomor 4 dengan jumlah jawaban 83 atau sekitar 28,4%. Disusul nomor 3 dengan jumlah jawaban 47 atau sekitar 16,1% dari total datanya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yaitu QRIS mempermudah aktivitas transaksi saya dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Di sini pun yang mendominasi itu yaitu indikator 5 dengan total jawaban 172 jawaban atau sekitar 58,9% dari total jawaban itu. Dan untuk terbanyak kedua yaitu indikator 4 dengan total jawaban 87 jawaban dengan persentase 29,8%. Lanjut untuk ketiga yaitu indikator
3 dengan total jawaban 31 atau sekitar 10,6%. Dan untuk yang keempat yaitu nomor indikator satu dengan total jawaban 2 atau sekitar 0,7%. Dan untuk indikator 2 tidak ada yang mengisi jawaban. Tidak ada yang memilih jawaban itu. Lanjut ke pertanyaannya, yaitu saya memiliki kesempatan mencoba virus terlebih dahulu sebelum menggunakannya secara rutin. Di sini untuk jawabannya itu mendominasi juga di indikator 5, tapi agak sama dengan, hampir sama dengan 4. Itu cuman beda 5 jawaban, di mana untuk indikator 5 terdapat 108 orang yang mengisi atau sekitar 37%, dan untuk nomor indikator 4 terdapat 103 yang mengisi atau sekitar 35,3%. Dan yang ketiga itu indikator 3 dengan total yang mengisi 68 orang dengan persentase 23,3%. Lanjut, untuk pertanyaan berikutnya, saya dapat melihat manfaat kris dari pengalaman orang lain di sekitar saya. Di sini yang mendominasi juga yaitu indikator 5 dengan total jawaban 139 dengan persentase 47,6%. Dan untuk yang kedua yaitu indikator 4, dan yang ketiga yaitu indikator 3. Lanjut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifza Reski Rahma Sabran dengan NIM 071231071. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memaparkan tentang hasil olah data kami menggunakan aplikasi Smart PLS dari kuesioner yang telah kami sebar ke responden. Sebelum kita mengolah data dari hasil kuesioner yang kami sebar, tentunya kami melakukan pembersihan data atau yang biasa dikenal dengan data cleaning. Ada dua tindakan atau dua action yang kami lakukan pada data cleaning. Yang pertama, menghapus kolom-kolom yang tidak relevan pada pemodelan data nantinya di aplikasi Smart PLS. Kolom-kolom yang dihapus itu seperti timestamp, umur responden, jenis kelamin responden, pekerjaan responden, pendidikan yang responden jalani sekarang, dan lain-lain. Jadi kolom-kolom yang kami gunakan hanyalah kolom-kolom berupa pertanyaan dari indikator variabel dari pendekatan yang kami gunakan, alias model uh, diffusion innovation. Lalu yang kedua, setelah menghapus kolom-kolom yang tidak relevan pada pemodelan data nantinya, kami mengubah nama kolom pertanyaan sesuai dengan variabelnya. Misalnya pertanyaan pertama itu yang menyangkut tentang variabel pertama X1, lalu dia termasuk merupakan indikator pertama. Jadi kita mengubah nama kolomnya menjadi X1 1. Begitu seterusnya X22, X12, X13, X21, X22 dan seterusnya. Nah, setelah melakukan data cleaning seperti itu dan tipe data dari semua isi kuesioner yang kami gunakan nantinya untuk mengolah data sudah dalam skala 1 sampai 5, maka dilanjutkan pemodelan data hasil kuesioner itu dilanjutkan di Smart PLS. Nah, dalam pengolahan data di Smart PLS
ini kita menggunakan model teoritis diffusion of innovation. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini adalah model utama yang kita gunakan, yaitu diffusion innovation. Atau model teoritis yang digunakan ini menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disebarluaskan dan diadopsi oleh masyarakat melalui serangkaian faktor. Nah, dalam penelitian kami adaptasi dua konstruk utama atau variabel utama dari model ini. Yang pertama ada X1. X1 ini dikenal dengan relative advantage atau keuntungan relatif, di mana X1 ini menggambarkan sejauh mana kris dianggap memberikan manfaat atau efisiensi lebih besar dibandingkan metode pembayaran lainnya. Lalu, seperti yang kita lihat juga bahwa konstruk X1 atau variabel X1 ini memiliki tiga indikator sesuai dengan tema pertanyaan dari kuesioner kami. Ya. Lalu lanjut ke konstruk kedua, yaitu X2 yang dikenal dengan complexity atau bahasa Indonesianya kompleksitas. Nah, yang dimana X2 ini menggambarkan sejauh mana penggunaan kris dianggap rumit atau mudah oleh pengguna. Kita lihat bahwa X2 ini memiliki 4 indikator. Lalu selanjutnya ada konstruk Y atau variabel Y yang kita kenal dengan behavioral intention to use. Atau konstruk ini atau variabel Y ini mengukur sejauh mana masyarakat memiliki niat atau kecenderungan untuk menggunakan kris dalam waktu dekat. Nah, setiap konstruk dari model ini, model diffusion innovation, tersebut diukur oleh beberapa indikator yang berwarna kuning kita lihat di sini, dan yang telah dikembangkan, indikator ini telah dikembangkan dari literatur dan diuji validitasnya melalui metode PLSM ya. Nah, kita bisa lihat juga bahwa dari X1 dan X2 ini memiliki arah panah yang mengarah ke konstruk Y. Nah, panah ini menunjukkan dugaan adanya pengaruh langsung dari masing-masing konstruk X1 dan X2, masing-masing memiliki pengaruh yang kuat, atau nanti kita bisa lihat apakah dia memiliki pengaruh yang kuat atau tidak terhadap variabel Y atau niat penggunaan kris. Jadi indikator-indikator dari X1 hingga X3, X11 hingga X13, X21 hingga X24, dan Y1 hingga Y4. Ini nanti merupakan bagian dari model pengukuran atau yang biasa disebut dengan measurement model, yang dimana akan diuji validitasnya. Lalu, nah setelah kita lihat ini model utamanya, lanjut di sini kita bisa lihat hasil model dari PLSM algorithm di Smart PLS dengan pendekatan diffusion innovation. Ini adalah hasil dari kuesioner kami. Nah, seperti kalau mau lihat langsung, kita bisa langsung saja ke outer loading. Nah, langkah pertama dalam mengevaluasi model ini, tentunya kita harus melihat outer loading-nya. Nah, di mana outer loading ini merupakan hubungan antara variabel atau konstruk dengan indikatornya. Nah, dalam outer loading ini memiliki ketentuan
berupa nilai ideal, di mana jika nilai idealnya harus di atas 0,7 ya sebagai batas minimum validitas konvergen. Apabila ada yang memiliki nilai di bawah 0,7, maka konstruk eh, hubungan indikator dan konstruk tersebut harus dihapus, ya. Nah, seperti yang kita lihat bahwa konstruk X1 ini hijau semua, di atas 0,7 semua. Nah, di mana ketiga indikator ini memiliki nilai yang sangat tinggi, malah hampir mendekati 1, yang menunjukkan bahwa konstruk keuntungan relatif atau X1 sangat kuat diwakili oleh indikator-indikator tersebut, ya. Lalu lanjut ke konstruk 2. Kita juga bisa lihat bahwa di sini semuanya hijau dan tidak ada yang di bawah 0,7. Tapi meskipun X21 itu nilainya yang paling rendah yaitu 0,76 lebih, tetapi masih di atas 0,7, ini berarti keempat indikator dari X2 masih valid untuk mengukur persepsi kompleksitas dari penggunaan kris. Nah, langsung lanjut ke konstruk Y atau variabel Y yang berupa behavioral intention to use. Nah, ini sama. Seluruh indikatornya ini berada di atas batas minimum uh, batas minimum dan menunjukkan bahwa mereka valid dan mewakili niat menggunakan kris. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari outer loadings ini, seluruh indikator berada di atas batas minimum atau di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa mereka valid dan untuk bahwa mereka memenuhi syarat untuk validitas konvergennya. Nah, setelah kita membuat Nah, lanjut. Setelah kita melihat outer loadings-nya, kita langsung lanjut ke diskriminan validity. Nah, kan kita sudah mengetahui outer loadings-nya, apa-apa saja indikator yang digunakan untuk menguji validitas konvergennya nanti. Selanjutnya kita melakukan uji validitas diskriminan menggunakan pendekatan HTMT atau heterotrait monotrait ratio. Nah, HTMT ini menilai sejauh mana konstruk berbeda satu sama lain. Nah, jika nilai HTMT-nya ini di bawah 0,90, itu menunjukkan bahwa konstruk tersebut atau variabel tersebut tidak tumpang tindih dan dapat dibedakan dengan baik. Nah, dari hasil yang kita lihat di sini bahwa dari X1, X2, dan Y itu semuanya di bawah 0,90. Bahkan masih di bawah 0,2, yang artinya semua konstruk ini dalam model yang benar-benar berbeda dan satu sama lain secara berbeda satu sama lain. Jadi secara statistik seperti kita lihat bahwa X1 dengan X2 itu nilainya 0,075, X1 dengan Y itu 0,96, lalu X2 sama Y 0,182. Nah, dengan demikian model ini telah memenuhi syarat validitas diskriminan. Artinya, konstruk yang kami gunakan ini tidak saling tumpang tindih dan dapat berdiri sendiri. Nah, dari hasil analisis tadi sebelumnya, mulai dari outer loadings hingga diskriminan validity, kita bisa mengetahui indikator-indikator apa saja yang bisa dipakai untuk menguji validitas konvergen dari melihat apakah dia di atas 0,7. Lalu kita bisa lihat apakah konstruk ini antara konstruk yang satu dengan konstruk yang lainnya ini apakah bersifat diskriminan, artinya tidak saling tumpang tindih dari melihat nilai HTMT-nya yang dimana harus di bawah 0,90. Nah, struktur model layak digunakan
ini untuk menguji hubungan antar konstruk secara lebih mendalam melalui uji path coefficient dan signifikansinya nantinya. Artinya, dari pengujian sementara ini, mulai dari outer loading sampai discriminant validity, kita bisa lihat bahwa persepsi masyarakat terhadap keuntungan relatif dan kompleksitas dari kris dapat dijadikan dasar untuk memahami bagaimana sih intensi atau niat mereka dalam menggunakan layanan ini. Yang kita bisa lihat bahwa ini sangat relevan untuk penyedia layanan digital maupun regulator seperti Bank Indonesia yang nantinya dan bisa memanfaatkan secara nyata dari penggunaan kris. Nah, selanjutnya untuk menguji uh, path coefficient dan lain-lainnya yang dibahas nantinya oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Triputra dengan NIM H0712311076. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil analisis reliabilitas dan juga validitas konstruk pada kesempatan kali ini. Nah, pada slide ini, di sini bisa dilihat kalau di sini telah ditunjukkan mengenai hasil analisis reliabilitas dan juga validitas konstruk, di mana di sini terdapat 3 konstruk yang diuji, yaitu yang pertama X1 sebagai persepsi manfaat, yang kedua X2 sebagai pengalaman dan pemahaman, dan untuk variabel Y sebagai perilaku penggunaan QRIS. Nah, yang pertama di sini yaitu Cronbach's alpha. Jadi pada Cronbach's alpha ini yang kita gunakan untuk mengukur konsistensi internal dari indikator-indikator dalam satu konstruk. Nah, jadi untuk nilai Cronbach's alpha sendiri, di sini untuk pada variabel X1 adalah sebanyak 0,957. Untuk X2 sebanyak 0,899. Dan untuk variabel Y yaitu 0,855. Nah, ketiga variabel ini menunjukkan angka lebih dari 0,7 dari batasnya, yang mana mengartikan ini sebagai setiap konstruknya memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk composite reliability atau CR. Nah, untuk CR itu sendiri, dia mengukur reliabilitas secara keseluruhan dan merupakan pelengkap dari Cronbach's alpha. Nah, untuk nilai CR untuk variabel X1 yaitu sebanyak 1066, dan untuk variabel X2 sebanyak 1005, dan untuk variabel Y yaitu sebanyak 1088. Nah, semua variabel ini berada di atas ambang batas, yaitu di atas dari 0,7, yang menunjukkan bahwa konstruk tersebut dapat diandalkan dengan baik. Nah, lalu yang terakhir yaitu Average Variance Extract atau AV. Nah, AV ini bertujuan untuk mengukur validitas konvergen, yakni sejauh mana indikator benar-benar merepresentasikan konstruknya. Nah, untuk nilai dari setiap variabelnya masing-masing, untuk X1 ialah sebanyak 0,914, dan untuk X2 sebanyak 0,762, dan untuk variabel Y sendiri yaitu sebanyak 0,684. Nah, karena ketiga atau semuanya variabel ini berada di atas ambang dari batas 0,5, maka bisa kita simpulkan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas yang baik. Nah, pada slide ini bisa disimpulkan bahwa hasil ini dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam model PLS SEM ini telah memenuhi syarat reliabilitas dan validitas, yang dimana ini akan siap untuk dianalisis lebih lanjut lagi.
Baik, selanjutnya di sini bisa dilihat saya akan membahas mengenai R-square atau koefisien dari determinasi. Nah, jadi kita akan memasuki ke analisis R-square yang ditampilkan pada slide ini. Nah, untuk konstruk Y, yaitu sebagai perilaku penggunaan QRIS yang memiliki nilai R-square sebesar 0,054 dan adjust R-square sebesar 0,035. Nah, apa maksudnya? Nah, jadi untuk R-square ini menunjukkan bahwa seberapa besar variabel bebas untuk variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan variabel yang terikat, yaitu variabel Y. Nah, untuk nilai 0,054 ini atau disebut sebagai 5,4%, berarti bahwa model ini hanya mampu menjelaskan 5,4% variabilitas dan juga perilaku penggunaan QRIS. Nah, meskipun tergolong rendah, hal ini tetap penting karena ini memberikan indikasi bahwa ada faktor-faktor lain di luar model yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar terhadap perilaku penggunaan QRIS. Misalnya regulasi, promosi, ataupun faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan juga budaya teknologi masyarakat. Nah, semisal model dengan R-square rendah ini bisa diterima dalam studi eksploratif atau pada bidang-bidang sosial yang memang kompleks pada umumnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai F-square atau uji pengaruh spesifik. Baik, di sini untuk uji efek spesifik terhadap model yang struktural, F-square ini digunakan untuk mengukur besarnya semacam pengaruh masing-masing konstruk terhadap konstruk lain, khususnya terhadap variabel Y. Nah, hasilnya bisa dilihat di slide ini, di mana untuk variabel X1 terhadap Y itu sebesar 0,011, di mana warna merah ini yang terdapat pada slide ini dia menunjukkan efek yang sangat kecil. Namun untuk variabel X2 terhadap variabel Y itu sebanyak 0,043. Nah, untuk interpretasinya, berdasarkan panduan Cohen pada tahun 1988, nilai F-square ini dikategorikan untuk masing-masing kategori. Yang pertama, kecil, yaitu lebih atau sama dengan dari 0,02, sedang dengan batas nilai lebih sama dengan dari 0,15, dan untuk kategori yang besar sendiri itu lebih dari sama dengan 0,35. Nah, dengan demikian pengaruh variabel X1 ini atau persepsi manfaat terhadap variabel Y, yaitu perilaku penggunaan, adalah sangat kecil dan bahkan di bawah ambang dari nilai 0,002. Sedangkan untuk pengaruh variabel X2, yaitu pengalaman dan juga pemahaman terhadap Y atau terhadap variabel Y yang berada di kategori kecil. Tetapi ini dia lebih signifikan dibandingkan pada variabel X1. Yang dimana ini menunjukkan bahwa pengalaman dan pemahaman ini menunjukkan bahwa untuk variabel X2 yaitu pengalaman dan
pemahaman ini dia lebih berperan dalam membentuk perilaku penggunaan QRIS dibanding hanya sekedar untuk mengetahui manfaatnya. Nah, hal ini juga relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang mungkin masih membutuhkan pengalaman langsung atau pemahaman praktis agar benar-benar mau menggunakan teknologi baru seperti QRIS. Nah, jadi kesimpulannya secara berdasarkan dari hasil analisis ini, berdasarkan ketiga hasil analisis yakni dari construct, reliability, and validity, R-square dan F-square, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konstruk yang digunakan dalam model telah terbukti memenuhi syarat statistik, yang dimana ini ditunjukkan oleh nilai Cronbench alpha dengan composite reliability dan average variance extract atau AV yang semuanya ini melebihi ambang batas yang direkomendasikan. Artinya, instrumen questionnaire yang digunakan dalam penelitian ini secara konsisten dan akurat mampu mengukur konstruk yang dimaksud seperti persepsi manfaat, pengalaman dan pemahaman, serta perilaku penggunaan. Nah, namun kemudian, demikian, dampak atau pengaruh dari konstruk tersebut terhadap perilaku penggunaan QRIS masih tergolong lemah. Ini terlihat dari nilai R-square sebesar 0,054 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 5,4% variasi dalam perilaku penggunaan QRIS dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Nah, nilai F-square juga menunjukkan bahwa hanya variabel pengalaman dan pemahaman, yaitu variabel X2 yang memiliki pengaruh kecil, sementara persepsi manfaat yaitu variabel X1 memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap perilaku penggunaan. Nah, temuan ini dia menunjukkan bahwa sekedar memahami manfaat teknologi tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, adopsi teknologi seperti QRIS lebih dipengaruhi oleh pengalaman langsung, pemahaman praktis, dan mungkin juga oleh faktor-faktor eksternal seperti norma sosial, dorongan komunitas, dan dukungan infrastruktur. Untuk implikasi praktis atau secara perluasan, berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa implikasi yang penting untuk diperhatikan oleh pemangku kebijakan, khususnya pada Bank Indonesia, pelaku industri teknologi finansial atau fintech, dan penyedia layanan pembayaran berbasis QRIS, yaitu edukasi dan literasi digital harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat tidak hanya berhenti pada menjelaskan manfaat QRIS secara umum, tetapi harus diarahkan pada bagaimana cara menggunakannya secara langsung, apa saja keuntungan spesifik yang mereka rasakan, bagaimana penggunaan QRIS lebih mudah dan aman dibandingkan metode tunai. Yang kedua, berikan pengalaman nyata yang positif. Berdasarkan temuan bahwa pengalaman dan pemahaman memberikan pengaruh nyata terhadap penggunaan, maka simulasi penggunaan QRIS di lingkungan masyarakat ini seperti pasar tradisional, sekolah, UMKM itu bisa sangat efektif. Demo langsung oleh petugas bank atau agen di lapangan juga terdapat memberikan kesan bahwa teknologi ini mudah digunakan, bahkan oleh mereka yang tidak terbiasa dengan aplikasi digital. Dan yang terakhir, strategi insentif yang menarik. Untuk mendorong adopsi lebih cepat, perlu adanya program-program insentif seperti diskon khusus untuk penggunaan QRIS di merchant tertentu, reward point yang bisa ditukar dengan pulsa atau barang. Nah, untuk secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun QRIS adalah inovasi yang menjanjikan dalam setiap pembayaran nasional, namun keberhasilannya ini tidak cukup hanya dengan memperkenalkan manfaatnya. Pengalaman penggunaan yang positif, edukasi yang menyeluruh, dan kemudahan akses menjadi kunci utama dalam meningkatkan adopsi QRIS di masyarakat ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bootstrapping
Di sini kita bisa melihat gambar. Gambar yang ditampilkan di sini merupakan visualisasi dari hasil bootstrapping yang menampilkan hubungan antar konstruk serta nilai-nilai signifikansi dari masing-masing indikator maupun jalur struktural. Lihat struktur model yang ditampilkan. Di sisi kiri terdapat dua konstruk eksogen, yaitu X1 dan X2, yang masing-masing diukur oleh beberapa indikator. X1 diukur oleh X1,1, X1,2, X1,3, dan X2 diukur oleh X2,1, X2,2, X2,3, dan X2,4. Kemudian, kedua konstruk ini memiliki hubungan langsung terhadap konstruk endogen Y yang diukur oleh Y1, Y2, Y3, dan Y4. Nah, sekarang lihat hasil bootstrapping dari sisi overloading, yaitu hubungan antara indikator dengan konstruknya. Untuk X1, nilai bootstrapping dari indikator-indikatornya adalah X1,1 itu bernilai 0,013, X1,2 bernilai 0,011, X1,3 bernilai 0,011. Ketiga nilai ini masih berada di bawah ambang batas umum, yaitu 0,05, sehingga secara statistik, kontribusi masing-masing indikator terhadap konstruk X1 adalah tidak signifikan secara statistik. Untuk X2, nilainya lebih kecil lagi, yaitu X2,1 itu sebesar 0,002, X2,2 itu bernilai 0,001, X2,3 bernilai 0,001, X2,4 bernilai 0,000. Ini menunjukkan bahwa indikator-indikator X2 juga tidak signifikan dalam membentuk konstruk X2. Nah, ini kita berpindah fokus pada jalur struktural atau hubungan antara konstruk. Jalur dari X1 ke Y menunjukkan nilai 0,469. Jalur dari X2 ke Y menunjukkan nilai 0,136. Namun, jika kita lihat nilai bootstrappingnya di lingkaran konstruk Y, yakni 0,054, maka ini menunjukkan bahwa nilai p-value jalur dari konstruk Y adalah lebih dari 0,05, artinya tidak signifikan. Nah, ini berarti meskipun arah hubungan atau koefisien jalur cukup besar, terutama dari X1 ke Y, namun secara statistik hubungan ini tidak signifikan pada level kepercayaan 95%. Jadi, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa X1 dan X2 benar-benar mempengaruhi Y secara signifikan dalam populasi. Nah, kita lanjut ke indikator dari konstruk Y, Y1 sampai Y4. Seluruhnya memiliki nilai bootstrapping sebesar 0,0000. Nah, ini menunjukkan bahwa semua indikator yang membentuk konstruk Y adalah signifikan secara statistik. Dengan kata lain, model pengukuran atau measurement model untuk konstruk Y cukup kuat dan valid. Nah, untuk kesimpulan interpretasinya yaitu berdasarkan hasil PLS SM bootstrapping ini, kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting. Yaitu yang pertama, model struktural belum signifikan karena nilai p-value dari X1 dan X2 ke Y masih di atas 0,05. Yang kedua, model pengukuran konstruk Y sudah kuat dan signifikan karena semua indikator Y signifikan. Yang ketiga, model pengukuran konstruk X1 dan X2 belum kuat karena semua indikatornya tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, secara umum, model ini perlu dikaji ulang baik dari pemilihan indikator, kualitas data maupun ukuran sampel. Kemungkinan ada noise atau bias dalam pengukuran konstruk X1 dan X2, atau memang kontribusinya terhadap Y tidak kuat dalam model ini. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu yang pertama original sample atau O, itu merupakan nilai loading aktual dari data asli. Sample mean, yaitu rata-rata loading dari hasil resampling. Kemudian standard deviation, yaitu variasi antar hasil bootstrapping. P-statistik atau P-value mengukur signifikansi loading.
P-values menunjukkan signifikansi statistik atau cut-off minimum. P-values menunjukkan signifikansi statistik atau cut-off umum, yaitu 0,05. Sekarang kita mulai dari konstruk X1 yang diukur oleh 3 indikator, yaitu X1,1, X1,2, dan X1,3. Ketiga indikator memiliki loading yang sangat tinggi, yaitu 0,90, dan semua signifikan karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa ketiga indikator sangat valid dalam mengukur konstruk X1. Berikutnya adalah konstruk X2 yang diukur oleh 4 indikator. Itu bisa dilihat di tabel. Semua indikator yang signifikan dengan p-value kurang dari 0,05 dan loading di atas 0,7, artinya konstruk X2 juga diukur secara valid dan reliable oleh indikator-indikatornya. Terakhir, kita lihat pada konstruk Y yang merupakan konstruk dengan endogen dalam model ini dihubungkan oleh indikator Y1 sampai Y4. Bisa dilihat di dalam tabel. Semua loading cukup tinggi dan sangat signifikan. Ini berarti konstruk Y juga sangat kuat dan valid dari sisi pengukuran. Dari keseluruhan hasil tabel ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, seluruh indikator di model ini signifikan secara statistik karena semua p-value nilai berada di bawah 0,05. Yang kedua, nilai loading rata-rata di atas 0,7 sehingga validitas konvergen dapat dikatakan baik. Yang ketiga, model pengukuran atau outer model telah memenuhi syarat untuk lanjut ke evaluasi model struktural atau inner model. Yang keempat, tidak ada indikator yang perlu dihapus karena semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap konstruknya masing-masing. Nah, selanjutnya tabel ini menampilkan beberapa informasi yang hampir sama seperti sebelumnya, yaitu kolomnya. Pertama, kita lihat hubungan dari X1 ke Y. Original sampel, yaitu original sampel 0,102 menunjukkan arah hubungan positif, tapi lemah. T-statistik, yaitu sebesar 0,724, dan juga p-value-nya itu 0,469, ditandai merah dalam tabel, bisa dilihat. Artinya apa? Artinya adalah secara statistik hubungan antara konstruk X1 terhadap Y adalah tidak signifikan karena p-value jauh di atas batas umum yaitu 0,05. Meskipun koefisien positif, artinya X1 cenderung meningkatkan Y, tapi karena nilai T kurang dari 1,96 dan P 0,05, maka hubungan ini lemah dan tidak meyakinkan secara statistik. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara X2 terhadap Y. Original sampel menunjukkan 0,202. Ini menunjukkan arah hubungan positif dan sedikit lebih besar dari X1. T-statistiknya 1,491 dan p-value 0,136. Nah, berarti ini hubungan antara X2 ke Y juga tidak signifikan secara statistik karena nilai P masih lebih besar dari 0,05. Meskipun T-statistik yang lebih tinggi dibandingkan X1 tetap belum melewati ambang batas signifikansi, yaitu signifikansi 1,96. Jadi berdasarkan hasil bootstrapping pada path coefficients, kita bisa menyimpulkan yang pertama tidak ada hubungan struktural yang signifikan dari X1 atau X2 terhadap Y. Hal ini terlihat dari nilai p-value yang berada di atas 0,05 untuk kedua jalur. Kemudian nilai T-statistik yang kurang dari 1,96 juga menguatkan bahwa tidak ada cukup bukti statistik untuk menyatakan pengaruh signifikan. Dengan demikian, meskipun arah hubungan keduanya positif, secara statistik tidak dapat diterima sebagai hubungan yang signifikan dalam populasi. Implikasi dari temuan ini cukup penting, yaitu perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap konstruk X1 dan X2. Apakah indikatornya sudah cukup mewakili?
Bisa jadi ukuran sampel kurang besar atau terjadi multikolinearitas yang mengganggu estimasi. Disarankan menggunakan analisis tambahan seperti melihat R-square, effect size, atau moderating variable jika relevan. Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa hubungan teoritis dalam model perlu diuji lebih lanjut atau bahkan dikembangkan dengan pendekatan alternatif. Baik, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Pertama, kita memahami bahwa KRIS memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transformasi digital, khususnya dalam sistem pembayaran nasional. Kehadirannya menjadi salah satu wujud nyata upaya Indonesia dalam mendorong inklusi keuangan dan efisiensi transaksi non-tunai. Kedua, dari hasil analisis menggunakan pendekatan PLSM, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti valid dan reliable. Seluruh indikator menunjukkan kontribusi signifikan terhadap konstruk yang diwakilinya. Namun, ketiga, saat kita melihat lebih jauh ke dalam model struktural, ternyata pengaruh persepsi manfaat serta pengalaman dan pemahaman pengguna terhadap perilaku penggunaan KRIS belum terbukti signifikan secara statistik. Artinya, meskipun masyarakat mungkin merasa KRIS bermanfaat dan mereka telah memahami penggunaannya, hal ini belum cukup kuat untuk benar-benar mendorong perilaku penggunaan secara konsisten. Oleh karena itu, kesimpulan terakhir yang dapat diambil adalah diperlukan kajian lanjutan, terutama dengan mempertimbangkan penambahan variabel-variabel lain yang mungkin lebih relevan dalam menjelaskan perilaku pengguna secara menyeluruh seperti faktor sosial, insentif, atau bahkan aspek kebiasaan dan kenyamanan pengguna. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.